Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah pada minggu ini, memahami yang dipikirkan Allah, dilayankan oleh Pendeta Yuswantori Ikhwan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Warta Persekutuan Online Lansia. GKI Samanhudi akan mengadakan persekutuan lansia secara online menggunakan aplikasi Zoom. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Sabtu 12 September pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu dan yang berusia di atas 60 tahun atau saudara-saudara yang memiliki anggota keluarga berusia lanjut, mendaftar ke pengurus Komisi Lansia Ibu Ertin Sugiono. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persekutuan online lansia ini. Mengenai pendaftaran, saudara dapat melihat keterangan lebih detail di Warta Jemaat GKI Samanhudi. Kiranya kegiatan persekutuan online lansia ini dapat menjadi sarana bagi para lansia untuk tetap dapat beribadah kepada Allah dan bersekutu. Pada hari ini di kebaktian onsite pukul 9.30, dilaksanakan peneguhan penatua masa pelayanan 2020 sampai 2023. Informasi dapat dilihat di Warta Jemaat halaman 8. Demikian Warta Lisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berhimpun kembali dalam kebaktian online yang minggu ini diberi tema memahami yang dipikiri Allah. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan memuji namanya. Kita nyanyikan, kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita rindu untuk memahami kehendak Tuhan. Memahami apa yang dipikirkan Allah, membuat pemikiran kita selaras dengan pemikirannya. Namun demikian, tidak mudah untuk memahami Allah. Dalam Mazmur 139 ayat 17 dan ayat 23 sampai 24, pemazmur mengaku, "Bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya." Oleh karena itu pemazmur akhirnya memohon Tuhan untuk menunjukkan kalau pemikirannya tidak selaras dengan pemikiran Tuhan. Di ayat 23 dan 24 ia berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Betapa indahnya kalau kita memiliki sikap batin seperti pemazmur. Jika kita selalu membuka hati dan berkata kepada Tuhan, "Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bentuklah aku sesukamu." Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuraku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Marilah di hadapan Tuhan kita memeriksa diri dan mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Engkau tahu segala perbuatan kami, dari jauh Engkau mengerti pikiran kami. Engkau melihat kami baik kami bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kami perbuat. Bahkan sebelum kami berbicara, Engkau tahu apa yang hendak kami katakan. Kemana kami dapat pergi agar liput dari kuasa-Mu? Kemana kami dapat lari menjauh dari hadapan-Mu? Jika kami naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika kami tidur di alam maut, di situ pun Engkau ada. Jika kami terbang lewat ufuk timur, atau berdiam di ujung barat yang paling jauh, di sana pun Engkau menolong kami. Di sana juga tangan-Mu membimbing kami. Kasihanilah kami ya Allah. Hapuskanlah dosa kami karena belas kasih-Mu yang besar. Basuhlah segala kejahatan kami,
bersihkanlah kami dari dosaku. Sebab kami mengakui kesalahan-kesalahan kami. Engkau menuntut ketulusan hati. Sucikanlah kami, maka kami akan bersih lebih putih dari kapas. Ciptakanlah di dalam kami hati yang murni, ya Allah. Perbaharuilah batin kami dengan semangat yang tabah. Buatlah kami gembira lagi karena keselamatan daripadamu. Dan berilah kami hati yang rela untuk taat kepadamu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan bagi setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan rindu hidup dalam ketaatan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 12 tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus nyatalah. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, itu kerinduan kami. Itu sebabnya kami rindu untuk terus-menerus mencari kehendak Tuhan, mencoba memahami pemikiran Tuhan. Dan itu sebabnya sekali lagi, kini kami datang di hadapan Tuhan, kami rindu disapa oleh-Mu, biarlah terang Kristus, terang firman-Mu, menyapa kami, menginspirasi kami, dan kiranya firman-Mu yang kami akan dengar sebentar lagi, benar-benar membuat kami semakin paham bagaimana kami harus hidup dan berkarya sebagai umat-Mu, sebagai murid-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami sebab kami rindu disapa oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai dengan 21. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku.
Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil. Karena panjang sabar-Mu, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah firman Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau, sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai ke 28. Injil Matius pasal 16, kita baca mulai ayat ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, dan kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
dapatkah anjing memahami pemikiran manusia? Pertanyaan inilah yang mendorong Stanley Coren, peneliti dari University of British Columbia di Kanada, untuk mengadakan riset yang diberi tema How Dog Thinks. Bagaimana anjing berpikir. Setelah tahun demi tahun, dia mengadakan riset yang menemukan bahwa anjing itu ternyata bisa memahami 150 sampai 165 kata-kata, termasuk kode-kode yang kita ajarkan kepada mereka. Dan anjing ternyata juga bisa berhitung. Dari 1 tapi maksimal sampai 4. Dan sering salah hitung, saudara. Misalnya anjing saya Fonso, dia mengerti beberapa beberapa kata yang saya ajarkan sejak kecil. Bahasa Inggris lagi, saudara. Dia tahu artinya sit, duduk. Wait, tunggu. Shake a paw, artinya salaman. Dan saya juga mengajarkan kata pray, berdoa. Pray. Terpujilah Tuhan yang memberikan minum segala binatang di padang, yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Semua makhluk menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Amin. Saudara-saudara, dari ratusan kata yang saya ucapkan, Fonso cuma mengerti 2 kata, pray dan amin. Dan 2 kata itu pun dimaknai berbeda dengan apa yang saya pahami. Bagi Fonso, pray artinya bukan berdoa. Artinya, tunggu, jangan makan dulu. Sedangkan kalau dia mendengar kata amin, amin itu berarti, oh sekarang boleh makan. Jadi dia mengenali apa yang saya katakan, tapi dia tidak paham arti sebenarnya dari kata-kata itu. Kenapa, saudara? Karena pemikiran anjing terbatas. Tidak mampu memahami pemikiran manusia yang jauh lebih kompleks. Hal yang sama juga terjadi ketika manusia berusaha memahami pemikiran Tuhan. Kita sebagai manusia yang terbatas seringkali sulit untuk memahami pemikiran Allah yang tidak terbatas. Dan kesulitan untuk memahami pemikiran Tuhan atau kehendak Tuhan itu sering terjadi pada saat kita ditimpa kemalangan atau penderitaan. Kita kerap bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk ini terjadi di dalam hidupku? Padahal aku sudah hidup baik-baik, tulus, tapi kok tetap aku dicurangi, dijahati, difitnah, ditipu orang, dipecat dari pekerjaan, terkena musibah atau ditimpa sakit parah. Katanya Tuhan berjanji menyertai orang-orang yang taat, yang tulus. Kita bertanya, kita nggak paham. Tapi seringkali kita tidak menemukan jawabannya, kita tetap tidak mengerti mengapa. Kita gagal paham pemikiran Tuhan. Menurut pemazmur, pada saat seperti itu kita menjadi seperti hewan di depan tuannya. Seperti Fonso yang gagal memahami maksud saya. Dan itu tertulis di dalam Mazmur 73 ayat 21 dan 22. Mazmur 73 ayat 21 dan 22 mengatakan begini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Menarik yang terakhir dikatakan, seperti hewan aku di dekatmu. Artinya walaupun aku berasa dekat dengan Tuhan, menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, tapi aku tidak memahami maksud Tuhan. Seperti hewan aku di dekatmu. Ya, mungkin saudara pernah mengalami situasi semacam ini. Dan kalau itu terjadi kita menjadi resah dan gundah. Dan situasi seperti itu juga yang dialami oleh Nabi Yeremia yang ditulis dalam bacaan pertama tadi. Yeremia adalah seorang nabi yang berusaha hidup menaati panggilan Tuhan. Dia menyampaikan suara kenabian dengan berani. Dia juga berusaha menjaga kelakuan agar tidak menjadi batu sandungan. Tetapi setelah berjerih lelah memberitakan firman Tuhan, yang dia dapatkan bukan penghargaan, bukan pujian, dia malah menerima celaan dan hujatan. Malah ada orang-orang yang tidak suka dengan firman yang dia sampaikan, lalu berusaha mengejar-ngejar dia, mencelakakan dirinya, ingin membungkam suaranya. Tentu sebagai hamba Tuhan, utusan Tuhan,
Yeremia berharap Tuhan segera bertindak, membela dirinya, memberikan keadilan kepadanya, membalaskan kejahatan orang-orang lalim itu. Harapan dan seruan Yeremia itu bisa kita baca di Yeremia 12 ayat 15 tadi, dikatakan, Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Tapi seruan Yeremia ternyata tidak membuat Tuhan segera bertindak. Situasi nampaknya tidak berubah. Musuh-musuh itu tetap berkeliaran. Kejahatan mereka tidak otomatis atau segera dibalas oleh Tuhan, walaupun Tuhan berjanji. Akibatnya Yeremia menjadi kecewa terhadap Tuhan. Dengan jujur di ayat 18, dia protes kepada Tuhan dan dia mengatakan begini, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Bayangkan saudara, Nabi Yeremia menuduh Tuhan curang, menuduh Tuhan tidak dapat dipercayai. Kok bisa ya seorang nabi kok sampai ngomong begitu, saudara? Ya karena Yeremia punya pemahaman atau pemikiran yang keliru terhadap Tuhan. Dia mengira jika dia bekerja di dalam ketaatan, maka Tuhan pasti memberikan kelancaran. Apa yang dia lakukan pasti dibuat Tuhan berhasil, sukses, lancar karena di backup oleh Tuhan. Siapapun yang berani menghambat, pasti bakal dibabat. Itu pemikiran Yeremia, dan itu pemikiran yang keliru. Sebab realita hidup ternyata tidak demikian. Dalam Roma 12, bacaan kedua, Paulus menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang terbaik sekalipun, yang taat sekalipun, bisa dibuat susah hidupnya oleh orang-orang yang memusuhi dia. Kadang Tuhan membiarkan itu terjadi untuk mendewasakan kita. Oleh sebab itulah Paulus kemudian memberi nasihat kepada umat, sabarlah dalam kesesakan, berkatilah siapa yang menganiaya kita dan jangan mengutuki dia. Paulus melanjutkan, jika seterumu lapar, musuh-musuhmu itu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Kalau kamu dijahati, janganlah kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu pemikiran Tuhan. Dan itu berbeda dengan pemikiran Yeremia, yang meminta Tuhan membalas segera. Saudara, sebuah pemahaman yang keliru terhadap Tuhan bisa merusak relasi kita dengan Tuhan. Dan terlebih lagi juga bisa menyesatkan kita sendiri. Itu yang terjadi di dalam diri Petrus dalam bacaan Injil. Diceritakan pada satu ketika Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dan dia akan mati. Dibunuh. Petrus kaget sekali saudara ketika mendengar Yesus berkata seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan pemikirannya, dengan konsepnya, dengan doktrin yang dia pegang tentang siapa Yesus itu. Petrus meyakini Yesus adalah Mesias, dan yang namanya Mesias atau juru selamat adalah seorang superhero yang tidak mungkin bisa kalah. Mesias sebagai utusan Tuhan pasti akan sukses menjalankan misinya. Mesias tidak bisa menderita, Mesias nggak bisa mati. Lah kalau superhero-nya mati, gimana dia bisa menyelamatkan dunia? Jadi ketika Yesus mengatakan dia akan mati, menderita, Petrus merasa ini udah mulai ngawur nih Yesus ini. Maka Petrus dikatakan menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus merasa perlu mengoreksi Yesus. Sebab dia begitu yakin bahwa pemikirannya lah, ajarannya lah, doktrinnya lah yang paling benar. Dan Yesus keliru. Karena mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang dia imani selama ini. Jadi dia minta supaya Yesus menyesuaikan pemikirannya agar sejalan dengan pemikiran dirinya. Bagaimana reaksi Yesus, saudara-saudara? Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Dia menghardik Petrus dan mengatakan, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bayangkan saudara, Petrus itu murid yang terdekat dengan Yesus. Sampai disebut iblis. Teguran yang sangat keras. Teguran yang penting.
Sebab tanpa sadar Petrus sudah menjadikan pemikirannya sendiri yang terbatas sebagai ukuran kebenaran. Petrus sudah menutup diri terhadap ajaran Yesus yang memang seringkali benar-benar baru. Berbeda sekali dengan apa yang mereka pahami. Ajaran yang kadang-kadang asing, tidak terbayangkan, tapi itulah Yesus. Dan kita harus terus-menerus mempelajari, memahami ajaran Yesus yang kadang-kadang berbeda dengan pemahaman kita. Nah, Yesus kemudian menyampaikan satu nasihat penting, yang bukan hanya penting bagi Petrus, tapi juga penting buat kita. Sebuah nasihat tentang bagaimana caranya kita bisa memahami apa yang dipikirkan Tuhan. Yesus mengatakan demikian di Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, untuk bisa memahami pemikiran Tuhan, seorang mula-mula harus menyangkal diri. Artinya apa, saudara-saudara? Berkata tidak pada diri sendiri. Saying no to yourself. Tidak menganggap pemikiran kitalah tentang Tuhan yang selama ini sudah paling baik, sempurna, 100% benar. Dan apalagi mengatakan paling benar sendiri. Yesus mengajak setiap muridnya termasuk kita untuk selalu terbuka pada pandangan-pandangan baru yang Tuhan mungkin ingin ajarkan kepada kita, nyatakan kepada kita. Ajaran-ajaran yang kadang-kadang sulit kita terima, sulit kita cerna, berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami. Lalu Yesus berbicara tentang pentingnya memikul salib, artinya menanggung ketidaknyamanan. Karena harus berusaha mencerna, memahami ajaran-ajaran baru yang kadang-kadang asing, berat, mengusik kenyamanan kita selama ini. Mengikut Yesus artinya kita harus bisa diajak berpikir out of the box. Berpikir lebih luas dari kotak rasa nyaman kita selama ini. Saudara, saya mau tanya, apakah kita selama ini sudah menjadi umat yang terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru tentang Tuhan, tentang kekristenan? Berapa rajin sih kita membaca buku-buku yang menantang pemikiran kita, memberikan kita pemikiran-pemikiran yang baru tentang Tuhan? Saya bersyukur sejak masa remaja saya ada di Samanhudi, dan saya bisa membaca tulisan dari Pendeta Andar Ismail. Saya ingat waktu saya masih di SMA, Pendeta Andar menulis buku pertamanya yang berjudul Selamat Natal. Dan buku itu kemudian dijadikan hadiah Natal kalau tidak salah, gratis, sehingga saya dapat dan kemudian saya baca. Dan ketika saya baca, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan dari dalamnya. Bukunya tipis, cukup 10 menit untuk bisa membaca satu bab. Tapi ketika dibaca isinya tuh benar-benar baru. Menginspirasi, kadang-kadang memperluas wawasan, kadang-kadang juga menantang sebab ada pandangan teologi yang selama ini masih asing buat saya. Bahannya kadang-kadang berat, tapi disajikan dalam bentuk yang sederhana, enak dibaca. Dan selama puluhan tahun, saudara, saya terus mengikuti, membaca buku seri Selamat ini, sampai buku, sekarang udah buku yang ke-31, ini saudara. Selamat Bermanusia, ini buku yang terakhir tahun ini diterbitkan. Seandainya setiap kita meluangkan waktu 10 menit aja satu hari untuk membaca satu bab dari buku-buku itu. Dengan pikiran dan hati yang terbuka, saya yakin kita bisa belajar banyak hal baru tentang teologi, tentang Tuhan, tentang kekristenan, tanpa kita harus masuk ke sekolah teologi. Membaca buku-buku seperti ini akan memperluas pemikiran dan pemahaman kita tentang Tuhan, saudara. Dan kita jadi ditolong untuk mengerti bahwa ternyata dalam hidup ini tidak sederhana cara Tuhan berfirman kepada kita. Nah, saudara, akhirnya setelah Yesus meminta kita menyangkal diri dan memikul salib, dia mengatakan, ikutlah aku. Artinya apa, saudara? Tetaplah ikut dia kalau kita kadang-kadang gagal paham atau belum paham maksud Tuhan. Tetap ikut Tuhan walaupun kita nggak mengerti. Anjing saya Fonso sekarang sudah berusia 15 tahun. Tetap aja dia masih belum paham apa artinya pray dan amin. Mungkin sampai mati pun dia akan gagal paham. Tapi saudara-saudara, di tengah ketidakmengertiannya, dia setia. Dia tetap ada di dekat saya.
Itu juga yang dikatakan di dalam dalam Mazmur 73 tadi. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Dan kalimat terakhir ini penting sekali. Seperti hewan aku di dekatmu, aku tidak mengerti, tetapi aku tetap di dekatmu. Artinya, walau kita nggak paham, gagal paham, kenapa Tuhan kadang-kadang mengizinkan banyak hal buruk terjadi dalam hidup kita, kesusahan, kerewetan, kesakitan, hidup yang sulit. Tapi aku tetap berusaha ada di dekatmu. Aku tidak meninggalkan engkau. Itu yang penting, saudara. Dalam buku nyanyian kita, Kidung Jemaat 376, ada sebuah lagu terkenal yang saudara pasti tahu. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan. Syairnya coba perhatikan. Penuh idealisme, penuh semangat untuk mengikut Tuhan. Sepertinya apapun yang akan terjadi pasti Tuhan akan bela. Bunyinya, ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, ada kebahagiaan. Siapa penggubah lagu ini, saudara? Seorang warga Kanada bernama James Lawson Elgiburg. Kapan dia menggubah lagu ini? Pada saat dia baru berusia 13 tahun. Masih sangat muda. Dia baru saja mengenal Yesus dan punya idealisme kalau ikut Yesus itu akan selalu diwarnai dengan kedamaian, kebahagiaan, kemenangan, walaupun jalannya sulit. Tetapi semakin James menjadi orang dewasa, makin banyak makan asam garamnya kehidupan, makin dia sadar bahwa ternyata hidup untuk tetap setia mengikuti Yesus itu gak gampang, saudara. Gak selalu dipenuhi kebahagiaan, kemenangan. Di usia 20 dia mengalami kesulitan keuangan karena penghasilannya yang minim sebagai seorang guru sekolah. Di usia 30 dia mulai melayani sebagai pendeta jemaat dan harus bergumul dengan berbagai macam masalah di jemaat yang kadang-kadang dia juga tidak paham bagaimana mengatasinya. Dia menikah, dia dikaruniai 5 orang anak, lalu kemudian istrinya meninggal dan dia harus menjadi orang tua tunggal untuk ke-5 orang anaknya. Hidup menjadi tidak begitu mudah. James berusia 71 tahun pada tahun 1918, tahun di mana di Kanada dan di Amerika dan di seluruh dunia ada pandemi, flu Spanyol. Di Kanada itu merenggut 55.000 orang. Dan dia juga terkena dampak susahnya masa pandemi. Hidup tidak lagi semudah yang dibayangkan dulu ketika remaja. James dipanggil pulang ketika berusia 79 tahun. Dan di sepanjang perjalanan hidupnya mengikuti Yesus ada masa-masa krisis di mana ia juga sulit mengerti kehendak Tuhan. Ada masa di mana kesetiaannya diuji. Ada masa di mana dia bertanya, mengapa Tuhan? Dan kadang-kadang tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Syair lagunya, ikut di Kau saja Tuhan, sudah selesai ditulis pada saat dia berusia 13 tahun. Tapi perjuangan untuk ikut Tuhan baru selesai ketika ia tutup usia. Mengikut Yesus adalah perjuangan seumur hidup. Setiap hari sampai kita menutup mata. Itu sebabnya saudara, kita semua sama seperti James adalah orang Kristen yang belum selesai. Unfinished Christian. Kita ini belum jadi. Kita belum sempurna. Di depan kita masih banyak salib, masih banyak tantangan. Tapi di depan kita juga masih banyak hal-hal baru yang ingin Tuhan tunjukkan, Tuhan nyatakan kepada kita untuk kita pelajari. Oleh sebab itu marilah kita jalani hidup ini dengan terus membuka diri untuk mempelajari hal-hal yang baru tentang Tuhan. Dan kalau kita sudah belajar tapi kita tetap gagal paham tentang maksud Tuhan, mari kita berdoa seperti pemazmur. Tuhan, aku dungu, aku tidak mengerti, seperti hewan aku di depan-Mu. Tetapi aku akan tetap di dekat-Mu. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk rajin belajar memahami pemikiran-Mu, jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu. Tolong kami umat Kristiani di Indonesia untuk menjadi umat yang rajin membaca, suka mempelajari hal-hal baru secara pribadi, suka mendalami firman, tidak puas hanya dengan mendengarkan khotbah di YouTube. Kami berdoa bagi para penerbit Kristen yang berupaya menerbitkan buku-buku untuk mencerdaskan kami, umat Kristiani. Banyak yang kondisinya mengkhawatirkan karena minat baca yang rendah. Tolong mereka agar dapat tetap menghadirkan buku-buku yang diperlukan oleh kami sebagai gereja. Kami berdoa bagi para penatua yang baru diteguhkan. Biarlah para penatua baru ini Engkau tuntun supaya mereka terus rajin mencari kehendak Tuhan, rajin membaca, rajin belajar, supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan dengan penuh kuasa. Kami berdoa bagi setiap orang yang terkena dampak negatif dari pandemi yang belum berakhir ini. Bagi para lansia yang resah karena terkurung di rumah berbulan-bulan dan tidak bisa kemana-mana, karena bahaya yang mengancam mereka. Bagi para siswa yang jenuh karena harus belajar dari rumah, menghadapi berbagai kendala dan kebosanan. Bagi para orang tua yang kerap kesulitan mendampingi anak-anak mereka sekolah dari rumah. Bagi para pengusaha yang bisnisnya terhambat, bahkan terancam gulung tikar. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bagi mereka yang tertular virus dan bagi keluarga mereka yang mendampingi di tengah kekhawatiran dan ketakutan. Bagi pemerintah yang tengah berupaya sekuat tenaga agar antivirus dapat segera ditemukan. Ya Tuhan, kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir dan kenapa pandemi ini terjadi di generasi kami, di angkatan kami, di masa ini. Tapi kami tahu, sebagaimana Engkau telah mendampingi umat manusia di tengah-tengah pandemi yang terjadi ratusan tahun lalu sepanjang sejarah manusia. Engkau juga akan mendampingi kami melewati masa yang satu ini. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap di dekat-Mu. Tetap mengikut Engkau saat kami tidak mengerti kehendak-Mu, saat kami berjalan dan di depan terlihat masih gelap. Kami percaya bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, ada masa depan. Di dalam Yesus habis gelap akan terbit terang. Sempurnakanlah doa kami Tuhan dengan doa seperti yang Yesus ajarkan. Datanglah, Raja
Saudara-saudara, marilah dengan setia kita memberikan persembahan bagi Tuhan, sekalipun mungkin hidup kita saat ini terkena dampak pandemi. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua sampai dengan 3 mengajak kita belajar memberi seperti jemaat Makedonia. Ia berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang tidak menentu ini Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang dengan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, kuduskanlah persembahan kami ini. Berkatilah orang-orang yang akan mengelolanya, agar sungguh persembahan ini boleh digunakan hanya dan untuk pekerjaan-Mu saja di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita adalah unfinished Christian, orang-orang Kristen yang belum selesai. Oleh karena itu, walaupun jalan hidup di depan kita ini sulit, kita sulit memahami pemikiran Allah, mari kita bertekad untuk selalu setia mengikut Dia dan mengabdi hanya kepadanya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang
kepadamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu kini dan selamanya. We satisfy your soul thirst